Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tampak depan. Nah, setelah kalian sudah selesai membuat denah dan juga sudah selesai membuat potongan, selanjutnya bisa kalian membuat gambar tampak depan. Nah, tampak depan ini berdasarkan gambar apa? Berdasarkan gambar proyeksi dari denah dan juga potongan gitu. Jadi posisi letak proyeksinya gambarannya seperti ini. Jadi untuk lebar secara horizontal itu kita ambil dari bagian depan, dari bagian sini, bagian depan. Nah, sedangkan untuk ketinggian secara vertikalnya ini, nah itu kita ambil dari hasil gambar potongan AA. Nah, sekarang kita coba mulai praktekkan bagaimana cara menggambar tampak depan. Yang pertama, hasil gambar denah kalian ini silakan di copy, jadi ditandai dulu. Setelah itu kalian copy dan CO spasi kalian tempatkan di posisi yang agak luas. Setelah itu kalian copy juga untuk gambar potongannya. Ini kalian copy, posisikan ada di bagian sebelah atas dan sebelah kanan atas ya. Jadi ini nanti posisi proyeksinya seperti ini. Nah, jadi nanti untuk gambar tampak depannya ada di posisi sini. Oke, selanjutnya coba kita buat layar dulu. Layarnya misalnya tampak ini, terus ini saya buat warna biru. Untuk buat aja 0,09. Kalau sudah bisa diaktifkan gambar tampaknya. Sebenarnya nanti gambar tampak itu kita tetap ngambil, kalau misalnya kita pas lagi menggambar kusen, bagian kusennya atau bagian dindingnya ya tetap menggunakan layar dinding atau layar kusen. Jadi tetap sesuai dengan layar yang sudah dibuat. Oke, kalau sudah, yang pertama kita ambil garis bantu menggunakan XL spasi, yaitu garis yang terluar dulu. Jadi dasarnya adalah untuk yang bagian depan ini aja ya. Jadi ini kita buat garis bantu menggunakan XL spasi, kita klik 1, klik 2, jadi 2 kali. Terus kalau sudah, ini kita ambil garis menggunakan XL spasi, garisnya mulai dari bawah, mulai dari ini 600 ini kita ambil garis, terus mulai dari titik 00 nya kita ambil garis juga. Terus setelah itu cukup ini dulu, ini dulu. Jadi yang kita ambil hanya bagian sini. Terus setelah itu ini batasnya 600 itu hanya sampai sini. Kita bisa ambil garis juga dari sini. Nah, kalau sudah kita coba ambil step by stepnya. Jadi di sini ada yang namanya ketinggian 00-nya tadi ya, di offset 5. Jadi di sini kan ada tadi 600 loh, ini garisnya ini 600 di offset ke bawah 50, enter. Oke, terus batasnya teras mana? Batasnya teras ini sampai ke sini, sampai ke sini misalnya gitu. Nah, ini untuk teras kita buat aja REC boleh, teras ini ke sini. Kalau sudah ini bisa dihapus nanti aja. Sekarang setelah teras ada turun lagi
200 dari 00. 00-nya mana ini? Garisnya ini offset 200. Ini ke bawah. Kita REC aja dari sini ke sini. Setelah itu garis yang 2 garis ini di delete aja. Nah, ini jadi lapisan ini teras dari depan ya, ini teras, dan ini tangga ke bawahnya. Kalau sudah, coba kita lihat lagi. Nah, ini perlu adanya, ini ketinggiannya sama ya, 0,50 ini 50, dan ini ada kedalaman taman itu berapa sih? 45. Nah, ini kita buat garis saja ini. Nah, di sini ada taman. Tamannya itu adalah tamannya di offset 25, 250. Oke, ini taman. Dihapus saja yang sebelah sini. Ini batas tamannya. Terus dia semakin menurun. Jadi di sini bisa diberi garis miring. Terus yang dari sini bisa dibuat garis miring juga. Nah, agar tidak membingungkan, bisa kita trim. Oke, kalau sudah, dari ketinggian ini bisa dilihat contohnya. Ini kita lanjut membuat yang namanya jendela ya. Ada pintu, ada jendela. Nah, sekarang kita buat yang jendelanya dulu. Kita buat menggunakan XL. Nah, jendelanya dari sini kita copy, kita titik yang depannya dulu, depan sini. Terus setelah itu kita ambil garis proyeksi yang dari sini untuk ketinggiannya. Nah, kalau sudah, kita ambil garisnya mana saja yang kita ambil. Ini dan ini. Untuk bawahnya, batasnya ini. Terus selebihnya kita hapus saja biar tidak membingungkan. Nah, ini gambar pintu depannya. Nanti untuk setelah ini bisa didesain nanti. Oke, sebelum mendesain lebih lanjut, kita bisa buat dulu yang bagian jendelanya. Nah, untuk jendelanya ini dan ini, ketinggiannya itu bisa dilihat sesuai contohnya, ketinggiannya sama ya. Jadi untuk pintu jendela kanan kiri itu ketinggiannya sama. Terus untuk ini ketinggiannya ini, coba kita cek di sini apakah dia juga sama ketinggian dengan jendela ini. Nah, ternyata nggak sama. Nah, kita bisa lihat dari 00 ini bisa di offset 800 nanti untuk jendela. Nah, sekarang coba kita buat dulu menggunakan XL spasi. Nah, itu kita ambil garisnya yang bagian luar. Jadi kita copy saja, kita ambil titiknya. Nah, ini kita ambil bagian si kusennya dulu. Ini jadi 2 jendela sekaligus.
Oke, kalau sudah, untuk ketinggian untuk ini kita ambil garis dari sini, ini di copy dan ditaruh di sini juga. Terus untuk ini di offset dari 00800 dari sini. Setelah itu di offset lagi 38. Yes. Sekarang garisnya mana saja? Nah, garisnya yang diambil adalah bagian jendela ya. Jendelanya ini dulu. Ini yang kita ambil hanya sebelah sini. Ini di delete. Kita trim. Kita perjelas bagian jendela. Oke, terus yang sebelah sini jendelanya saja. Untuk yang ini di delete saja. Oke, untuk yang bawah di delete saja. Kanan kiri juga di delete saja. Oke, kalau sudah ini kita trim, TR spasi 2 kali. Jadi biar kelihatan dulu rangkanya. Setelah ini nanti kita perjelas untuk bagian jendela, pintu. Oke. Hmm, ini. Nah, sudah seperti ini. Terus selanjutnya kita perjelas untuk bagian daunnya menggunakan XL spasi. Ini juga menggunakan XL spasi. Ini juga. Dan yang ini juga. Nanti bagian sini juga. Ini menggunakan XL spasi. Nah, kalau sudah, selanjutnya coba kita trim, kita perjelas. Ini di trim, yang atas juga. Terus selanjutnya ini bisa di delete. Nah, kalau untuk menggambar tampak ini sebenarnya lebih mudah karena kita tinggal berdasarkan gambarnya masing-masing. Offset 40 untuk yang ini dan sebelah sini, yang bawah juga, yang sebelah sini. Nah, setelah itu tinggal kita perjelas. Nah, ini kalau sudah di trim, nah ini juga gitu ya. Jadi silakan di trim agar kelihatan bagian daunnya dan pintunya yang mana saja batasnya. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi kalau misalnya ukurannya di denahmu berbeda nggak apa-apa, berdasarkan denahnya masing-masing. Untuk yang
pintunya ini bisa sesuai dengan kreasi masing-masing ya. Coba dilihat, diperhatikan bukaannya bagian sebelah sini begini nanti. Terus ini bisa misalnya didesain bebas berani, misalnya di offset berapa ya, misalnya saya buat ya rangkanya gini misalnya ini. Nah misalnya terus ini silahkan kreasi masing-masing. Ini tak saya buat arsiran saja. Misalnya di arsir misalnya seperti ini, terus ini ada daunnya ya, ada daun ini. Oke, misalnya seperti ini. Terus yang ini bisa diberi pesan kaca. Jadi ini bisa diubah jadi layar kusen. Terus setelah itu kesan kaca oke, misalnya sudah seperti ini. Terus lanjut lagi untuk lapisan yang bagian atap. Ini kita ambil XL spasi dari sebelah sini dan sebelah sini. Nah ini yang bisa kita lihat di contohnya seperti ini. Jadi ada misalnya ini kita bentuk di sebelahnya jendela, di offset saja 150 ke sini, terus di EX. Terus sekarang coba kita trim. Nah ini batasnya sampai ke sebelah sini, kita trim. Nah ini bisa di delete dan di trim. Nanti setelah ini bisa di arsir. Jadi ini bentuknya nah seperti ini. Jadi ini kita arsir aja. Misalnya arsirannya adalah garis miring. Oke, kalau sudah lanjut lagi ke atasnya, lagi bagian atasnya. Nah untuk bagian atasnya ini di sini ada angin-angin. Sebenarnya maksudnya itu angin-angin ya, karena kalau dilihat dari bagian atasnya ini perlu ada angin-angin. Jadi kita menggunakan XL lagi. Gambar angin-anginnya. Kalau sudah di sini kita garis bantu aja berdasarkan pintu
belakangnya dinyalakan. Nah, yang bagian sini juga sama. Ini di copy bisa, jadi ini bisa di copy saja biar nggak terlalu lama, boleh. Nah, kalau sudah ini bisa diperjelas, misalnya begini. Untuk yang bawah ini bisa di delete, bisa. Terus ini juga bisa diperjelas. Nah, ini bisa di delete. Nah, sebelah sini bisa di delete. Nah, setelah itu bisa kita perjelas juga bagian sebelah sini. Nah, oke. Misalnya yang sini juga di trim. Nah, ini. Nah, ini. Kalau sudah, untuk efek kacanya bisa ditambahi. Misalnya gloss tadi dikasih, boleh. Gloss, oke. Terus misalnya begini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang coba yang bagian atasnya lagi. Ini sudah bagian atasnya lagi nih, atap sekarang. Nah, untuk atapnya ini kita ambil garis bantu menggunakan XL mulai dari pada bagian ini, garis bantu lagi ini, terus garis bantu lagi sebelah sini, dan juga ini. Oh, jangan sampai miring. XL ini, terus garis bantu ini. Nah, ini coba kita perjelas, jadi batasnya adalah sini. Ini yang dihapus, ini yang dibutuhkan, ini yang dihapus juga. Nah, jadi dihapus. Terus untuk yang atas ini batasnya bawah, coba kita cek. Sini bisa kita lihat ya, turun 600. Misalnya offset turun 600. Nah, untuk batasnya sebelah sini ini. Oke. Nah, ini bisa kita trim. Nah, untuk atasnya ini bisa nggak ada apa-apa. Ini bisa di trim. Ternyata ini jendelanya ini tertutup oleh list plank ya. Jadi kita trim saja. Nah, kita trim ini di trim. Nah, ini bisa di delete aja dulu.
kasih efek kaca yang seperti ini boleh. Garis saja lah. Oke, di sini tinggal di copy, ditaruh di setiap angin-angin. Oke, kalau sudah kita buat arsir genteng ini sebenarnya boleh. Sebentar, ini coba kita buat garis di copy. Garisnya ada 2 di sini, samping di sini juga ada 2. Nah, seperti ini bisa diperjelas begini. Nah, ini bisa dirapikan seperti ini. Nah, setelah itu ini bisa diarsir. Oke. Nah, ini bisa diarsir aja menggunakan genteng. Itu ada yang namanya arsirannya itu ini. Nah, tapi gentengnya ya jangan sebesar ini. Nah, kita sesuaikan dengan besarnya genteng. Nah, misalnya seperti ini. Boleh dibuat arsiran seperti ini. Nah, ini jangan sampai dia karena ini berlubang. TX spasi ya, arsir lagi. Nah, oke. Kalau sudah, ini bisa diarsir. Arsir apa ya ini? Oh, bukan arsiran. Ini bisa diarsir aja boleh. Kenapa kok diarsir? Karena ini kan posisi tanahnya menurun. Diarsir menggunakan posisinya 45. 45 90 coba miring gini, 130 135. Oke. Jangan terlalu rapat, coba 15. Nah, gini. Oke, kalau sudah seperti ini, nah ini bisa kita buat garis ya. Garisnya yang inilah. Nah, ini di delete. Nah, si garis ini bisa kalian tebalkan misalnya. Nah, terus cukup seperti ini aja. Kalaupun ini tanahnya orang lain, kalau ini tanahmu sendiri bisa ditambahi pepohonan, tapi karena tanah orang lain ya nggak perlu dikasih pepohonan. Misalnya mau dikasih pepohonan juga boleh di DC spasi, tapi di dalamnya sini ya yang boleh. Ini sudah cukup. Terus ini tinggal dikasih gambar judul aja. Terus ini misalnya kamu mau ngasih yang bukan ukiran sih, tapi ini seperti ini, itu tinggal kamu copy aja dari si denah
potonganmu aja. Misalnya ini tinggal di copy saja, terus ambil lantai 00 boleh, tapi dari sini misalnya gitu. Nah, diambil dari ini, nanti tinggal dirapikan saja, misalnya di X. Nah, misalnya begini boleh. Terus yang sebelah sini juga, kalaupun itu bukan dari garis tapi dari rectangle juga boleh diberi. Nah, ini di mirror boleh dari sini. Bentar, nanti tinggal dirapikan saja. Nah, misalnya dan begini, terus nanti yang sebelah sana juga sama, dari ini, dari sebelah sini lah, bisa di copy, diklik sini, terus nanti dipasang ke sini, misalnya di X. Nah, misalnya ini di copy. Ini tinggal ditambah aja, misalnya gitu boleh. Begini juga boleh. Itu untuk penampakannya bagaimana, atau arsiran boleh, silakan dirapikan sendiri ya. Nah, misalnya di bagian si tamannya ini kamu kasih DC spasi tumbuhan, misalnya tumbuhan yang dari, coba dicek, tumbuhan mana ya, plan bukan, plan. Nah, misalnya kamu kasih tumbuhan nih, misal tumbuhan kering ya, misal seperti ini. Coba ini di AC kecil misalnya. Nah, di sini juga boleh di copy aja, nanti dikasih tumbuhan begini boleh, misalnya di sini gini, ini juga ada tumbuhannya tapi di SC, nggak usah terlalu besar. Ini intinya ini bisa di link nanti. Nah, misalnya kayak gini boleh sekali, jadi biar kelihatan seperti lebih nampak lagi. Nanti setelah itu tinggal kalian tempatkan di etiket seperti ini, di copy etiketnya. Sebenarnya terlalu kecil ini, terlalu kecil lagi, gambarnya jadi terlalu kecil. Misalnya tampak depan. Oke. Kalau dibuat skala 1:50 biar lebih besar juga boleh, biar kelihatan lebih bagus, tapi gini juga nggak apa-apa. Oke, jadi cukup seperti ini. Nanti silakan ini dilengkapi dengan sesuai
gambarnya dan di PDF, setelah itu langsung dikumpulkan. Cukup seperti itu untuk pembuatan tampak Dina, sangat mudah daripada membuat potongan. Namun untuk selanjutnya nanti kalian perlu dipelajari lagi, karena membuat tampak itu tidak cukup untuk membuat tampak depan saja. Sebenarnya membuat tampak itu perlu ada tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri, seperti itu. Jadi untuk latihan di awal kita cukup membuat satu tampak saja, tapi nanti untuk project selanjutnya kita membuat tampak yang lebih lengkap lagi. Sudah, sekian dari saya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.